Dia udah pasang harga, jadi kalian udah tahu nih range salary-nya 6,5 sampai 7 juta. Hai, ketemu lagi di channel YouTube saya. Thank you udah mengunjungi channel ini. Kalau ini adalah pertama kali kamu nemuin channel ini, saya ucapkan selamat datang dan kamu ketemu channel yang tepat kalau kamu sedang nyari informasi terkait pekerjaan atau mungkin tips-tips yang lain. Oke, sesuai dengan judul video yang udah saya tulis, saya akan share tentang perusahaan alat berat yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa orang itu masih belum tahu nih alat berat nih target pasarnya kemana sih, terus siapa sih pengguna alat berat ini gitu. Nah, target pasar paling banyak di industri atau manufaktur alat berat atau heavy equipment itu adalah industri mining atau pertambangan. Jadi seperti kalian ketahui di Kalimantan, di Sumatera, di Nusa Tenggara, di Papua, industri mining adalah salah satu industri penggerak yang cukup gede, entah itu pertambangan batu bara atau pertambangan mineral. Dan untuk proses pertambangan itu sendiri, mereka itu butuh yang namanya alat berat, entah itu eskavator, entah itu dozer, atau entah itu truk. Mereka butuh semua itu untuk proses bisnis mereka. Nah, perusahaan yang akan saya share ini adalah salah satu penyedia equipment heavy equipment-nya. Apa itu? PT Komatsu Indonesia. Ya, Komatsu adalah salah satu pemain di bidang heavy equipment yang cukup besar di Indonesia. Marketnya juga cukup banyak. Kalau kalian tahu, salah satu distributor resmi yang terbesar juga itu dipegang oleh United Tractor. Jadi United Tractor tuh sebagai distributor resminya Komatsu yang memasarkan ke customer atau ke bisnis yang lain, dan mereka punya jasa servis yang lain. Tapi kita nggak akan ngomongin United Tractor, kita ngomongin tentang Komatsu. Nah, di sini khusus benar-benar Komatsu Indonesia. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alat berat. Nah, untuk lokasi plant-nya atau industrinya itu ada di Jawa, jadi bukan di luar Jawa. Jadi tenang, kalau kalian pengen stay di Jawa masih bisa, dan mungkin kalau ada servis atau apa mungkin kalian bisa dikirim keluar. Tapi saya kurang tahu skop pekerjaannya, apakah memungkinkan untuk travel atau pergi ke luar pulau atau enggak, saya kurang tahu. Nah, tapi yang paling penting di sini ada 2 lowongan yang sedang dibuka oleh Komatsu Indonesia dengan gaji kalau menurut saya cukup besar untuk saat ini. Jadi bisa buat pegangan, bisa buat nabung, bisa buat beli ini itu juga. Nah, biar lebih gampang ngomongin tentang lowongan pekerjaannya, saya akan share nih dari mana sih saya dapat informasi lowongan ini. Nah, biar lebih gampang juga kalian memahami, kalian bisa lihat screen di sebelah kanan saya. Nah, kalian udah lihat nih screen sebelah kanan saya. Jadi, inilah screen handphone saya. Kebetulan saya tuh cukup sering membuka aplikasi yang namanya LinkedIn. Itu aplikasi yang cukup populer untuk para profesional kerja. Dan di situ nggak sedikit juga orang yang nge-share lowongan pekerjaan. Nah, kalau saya lihat, oh ini lowongannya bagus nih, saya share di channel YouTube saya. Nah, akhirnya saya nemu nih. Ini diposting oleh, sorry, ini nggak kelihatan yang posting siapa. Tapi seingat saya itu adalah orang Komatsu juga. Jadi dia ada posting job opportunity untuk Komatsu Indonesia yang bergerak di bidang heavy equipment manufacture company. Jadi di bidang manufakturnya. Nah, untuk posisinya itu dibuka ada 2 posisi. Yang pertama ada junior engineer, yang berikutnya ada engineer. Ya, ada 2 posisi dan jurusannya dan pendidikannya juga beda-beda. Untuk junior engineer pendidikan minimal D3, untuk engineer minimal S1 atau D4. Untuk lebih detail kita membahas tentang lowongan ini, kita langsung ke tempat ngelamarnya aja ya. Jadi ini ngelamarnya by the way lewat Jobstreet, linknya di sini nih. Nah, oke, nanti kalian juga bisa langsung pakai Jobstreet, terus kalian klik atau klik search atau ketik ya Komatsu gitu, pasti muncul kok. Nah, tampilannya seperti apa di Jobstreet? Seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kalian punya aplikasi Jobstreet, kalian tinggal klik aja nih atau ketik Komatsu, nanti kalian cari. Nah, nanti hasilnya menemu nih, ada junior engineer sama engineer. Dan by the way, untuk engineer dia udah pasang harga. Jadi kalian udah tahu nih range salary-nya 6,5 sampai 7 juta. Untuk fresh graduate 6,5 sampai 7 juta. Bagi saya cukup besar dan bisa nabung kok dengan segitu gitu. Dan nggak ada salahnya kalian memulai karir di sini dengan salary yang cukup menjanjikan. Dan apalagi udah tahu di awal nih, biasanya fresh graduate tambah semangat. Udah tahu gajinya nih.
Jadi tambah semangat tes, jadi tambah semangat untuk prepare setiap tesnya gitu. Nah, ada dua posisi, junior engineer sama engineer. Nah, untuk detail persyaratannya, kalian bisa klik nih masing-masing. Nah, tapi saya udah siapkan seperti ini. Oke, untuk junior engineer yang saya bilang tadi untuk D3 di sini. Nah, ini emang untuk D3. Terus jurusannya nggak semua jurusan, rata-rata nih teknik semua. Ada mechanical engineer itu teknik mesin, manufacturing process, heavy equipment, industrial manufacturing process sama heavy equipment itu teknik mesin juga, tapi konsentrasinya ke alat berat. Terus teknik industri, teknik elektro dari reputable university. GPA itu IPK not less than 2.75 atau tidak kurang dari 2,75. Jadi IPK di atas 2,75. Kalau di bawah itu, sorry, nggak bisa daftar. Nah, terus untuk syarat yang lain, sebenarnya di sini poin 3 tuh ada keterangan nih, having experience in manufacturing engineering area is preferred. Jadi kalau punya pengalaman itu lebih diutamakan nih. Tapi kalau kamu fresh graduate nggak masalah, silakan apply aja, silakan daftar aja gitu. Nah, yang poin 4, able to communicate in English. Kenapa? Karena perusahaan Komatsu ini punya mother company atau induk itu di Jepang. Jadi Komatsu itu sebenarnya produk Jepang ya. Jadi kalau kalian kerja di Komatsu Indonesia, kalian bakal sering komunikasi dengan orang Jepang. Dan tentunya pasti pakai bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang baru lulus, latih skill bahasa Inggrismu. Seterusnya minimum akreditasi B. Nah, ini B nih. Saya rasa kalau B bisa sih, karena mayoritas universitas di Indonesia tuh akreditasinya udah B, jadi saya rasa aman. Kalau kalian ngerasa ternyata cocok dengan profil kalian, cocok dengan background kalian, silakan klik lamar di sini. Nah, ini lamarnya lewat Jobstreet ya, saya terangkan lewat Jobstreet. Jadi kalau kalian belum punya, silakan download dulu aplikasinya, atau mungkin bisa pakai web, bebas gitu. Oke, untuk junior engineer seperti itu persyaratannya. Selanjutnya ke engineer. Nah, kalau engineer ini untuk S1 atau D4. Kalau tadi junior engineer kan untuk D3 nih. Nah, ini untuk S1 atau D4. Persyaratannya saya kira tidak beda jauh. Jadi yang paling signifikan kita highlight aja. Yang pertama IPK. IPK minimum 2,75. Sama kan dengan yang sebelumnya tadi. Jadi selama IPK kalian di atas 2,75, walaupun 2,8 doang atau 2,9, kalian masih bisa mendaftar di sini. Jadi jangan minder. Berikutnya sama poin 3 yang di sini, having experience in engineering of heavy equipment area is preferred. Jadi kalau kalian punya pengalaman di bidang engineering heavy equipment itu lebih diutamakan. Tetapi kalau kamu fresh graduate, nggak apa-apa, silakan ngelamar aja. Di sini bilang but fresh graduate are encouraged to apply. Jadi silakan lamar. Berikutnya yang umur maksimal 27. Jadi diingat-ingat nih, dicek nih udah umur berapa sih sekarang. Kalau kalian masih di bawah 27 masih bisa. Dan yang paling terakhir adalah akreditasi B. Jadi saya rasa bisa semua, karena yang udah saya sampaikan tadi, rata-rata universitas di Indonesia akreditasinya tuh udah B. Jadi jarang sekali sih yang masih C, jarang sekali, tapi masih ada. Nah, kalau kalian rasa profil kalian cocok, bisa klik lamar di sini. Nah, ini via Jobstreet. Saya tekankan lagi, ini bukan lewat web resminya si Komatsu, tapi lewat Jobstreet. Nah, kalau kalian pengen kepo atau pengen tahu nih histori atau sejarahnya Komatsu atau pekerjaannya ngapain sih kira-kira, kalian bisa lihat di website resminya juga. Jadi jangan khawatir. Itu sih sharing dari saya terkait dengan opportunity untuk bekerja di heavy equipment manufacture. Jadi cukup menantang, nanti kalian akan bikin alat-alat berat yang gede-gedenya serumah-rumah gitu, dan kalian akan bertanggung jawab dalam proses manufakturnya. Oke. Mungkin sampai di sini video saya. Kalau kamu punya pertanyaan atau kamu punya kritik dan saran, atau mungkin ada hal yang ingin kamu diskusikan dengan saya, kamu bisa tulis di kolom komentar atau mungkin bisa DM Instagram saya. Oke, thank you udah mengunjungi channel ini. See you next time.